nama saya Nathanael Aurel Adventius Putra Hermawan. Pada kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja proyek saya. Di sini judul yang saya ambil adalah pengembangan portal berita berbasis web dengan integrasi API, validasi konten AI, dan juga publisher. Jadi ini adalah latar belakang saya yang melatar belakangi pembuatan dari website yang saya kerjakan sebagai proyek saya di tempat magang. Jadi dalam era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, relevan, dan terpercaya semakin tinggi. Banyak platform berita bersaing dalam penyajian informasi, namun tidak sedikit yang menghadapi tantangan dalam keakuratan, penyaringan konten, dan serta manajemen kontribusi berita. Portal berita konvensional seringkali belum mengadopsi sistem otomatisasi seperti integrasi API eksternal dan validasi konten berbasis AI. Melalui proyek kerja praktek ini dikembangkan sebuah sistem bernama Newspare, yaitu portal berita berbasis web yang menggabungkan sistem agregator berita dari API eksternal seperti News API, validasi isi konten dengan teknologi AI, serta sistem poin bagi publisher sebagai bentuk intensif. Sistem ini diharapkan dapat membantu memfilter konten berita yang layak tayang serta memberikan pengalaman interaktif dan bermanfaat bagi pembaca maupun publishernya. Nah, ini rumusan masalah saya dan tujuannya. Tujuan dari kegiatan praktek ini adalah mengembangkan platform berbasis web yang dapat menampilkan berita dari sumber terpercaya secara otomatis, membangun sistem validasi konten berita menggunakan teknologi AI untuk menjaga kualitas berita yang dipublikasikan, mengimplementasikan sistem autentikasi publisher menggunakan Firebase Authentication, merekam sistem poin dan level untuk publisher berdasarkan kontribusi dan kualitas berita, menyajikan berita dengan tampil yang responsif, terstruktur, dan mudah dikategorikan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam proyek saya kali ini adalah bagaimana membangun sistem agregator berita berbasis web yang dapat menampilkan konten secara real-time dari berbasis sumber eksternal. Kedua, bagaimana mengintegrasikan AI untuk memvalidasi konten berita sebelum dipublikasikan oleh publisher. Dan ketiga, bagaimana merancang sistem login khusus untuk publisher agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengunggah berita. Bagaimana merancang sistem poin dan merekomendasikan berita berdasarkan interaksi pengguna dan validasi AI. Inilah rancangan aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang pertama adalah pengembangan berita dari API, jadi mengambil konten berita dari berbagai sumber menggunakan API dan menampilkan konten berita yang telah diambil menggunakan API. Yang kedua, akun publisher. Di sini user dapat mendaftar sebagai publisher dengan profil khusus. Publisher dapat menulis dan mengunggah konten berita sendiri, mengecekkan manual AI, dibagi menjadi mengecekkan validasi konten berita, mengecek penulisan berdasarkan aturan penulisan konten berita, mengecek konten berita mengandung hoax atau clickbait, dan yang terakhir memberikan feedback kepada publisher jika terdapat kesalahan pada konten berita. Lalu mempublikasikan konten berita yang telah lolos validasi AI agar bisa dibaca oleh user lainnya. Yang ketiga, itu sistem poin dan pengembangan publisher. Publisher dapat mendapatkan poin setiap konten berita yang diterbitkan, sehingga publisher dapat meningkatkan level mereka, seperti beginner, intermediate, dan expert. Lalu penilaian poin didapatkan jumlah pembaca, interaksi, dan kualitas konten berita. Poin bisa dijadikan sebagai bukti pengalaman jurnalistik publisher. Lalu profil publisher dapat diakses oleh user lainnya. Yang keempat, tren dan saran berita untuk publisher. Itu menampilkan tren berita terkini kepada publisher dan AI untuk memberikan saran opsi berita sesuai dengan tren yang ada. Lalu yang kelima, menampilkan berita. User dapat membaca berita tanpa perlu login, menampilkan konten berita dalam berbagai kategori, memungkinkan filter berita berdasarkan topik atau sumber. User dapat melihat profil publisher dan user dapat memberikan feedback atau rating berita. Lalu terdapat fitur tambahan, itu ada publisher dengan reputasi tinggi dapat mendapatkan reward, misalnya seperti sistem donasi atau iklan. Lalu buat penghargaan untuk publisher dengan konten berita berkualitas tinggi, dan membuat event di mana publisher dapat mempublish berita sesuai dengan tren, mendapatkan poin dan mendapatkan penghargaan tambahan. Ada teknologi yang digunakan, yaitu untuk frontnya saya menggunakan framework Next.js dan React untuk membuat UI yang lebih cepat dan dinamis. Stylingnya saya menggunakan CSS untuk desain yang modern dan responsif. Lalu state management menggunakan Redux atau Recontent, dan API handling untuk fetch API dan mengambil berita dari API eksternal. Lalu untuk backend-nya saya menggunakan Node.js dan Express.js untuk mengelola request dari front-end-nya. Database saya menggunakan Versor atau PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, berita, dan lewat pengalaman publisher. Lalu authentication menggunakan Firebase Authentication, AI integration itu untuk menggunakan OpenAI atau custom NLP model untuk validasi berita dan rekomendasi tren. Ini sedang dalam pengembangan. Lalu ada web scraping untuk Puppeteer atau Beautiful Shop jika ingin menampilkan berita seperti website dari API. Lalu untuk teknologi AI dan validasi berita saya menggunakan machine learning NLP. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau tidak menggunakan OpenAI, saya juga bisa menggunakan NLP atau melatih modelnya nanti sendiri. Lalu ada infrastruktur dan development, saya menggunakan hosting backend seperti Vercel atau AWS Lambda dan DigitalOcean. Untuk database hostingnya saya menggunakan Firebase Firestore. Storage untuk gambar dan media menggunakan Cloudinary dan Firebase Storage. CI dan CD saya menggunakan GitHub Action untuk otomatisasi deployment-nya. Ini adalah screenshot dari sistem yang telah dibuat. Terdapat halaman login di sini di mana user yang sudah regis bisa login menggunakan email dan data sandinya. Lalu di sini ada halaman registernya di mana user bisa
regis dengan email dan kata sandinya. Nah, ini adalah halaman yang akan ditampilkan oleh sistem di mana ini bisa diakses oleh semua user, entah itu publisher maupun yang bukan publisher. Ini ada beberapa fitur di sini, seperti ada filter untuk memfilter jenis berita, ada yang umum, bisnis, hiburan, kesehatan, sains, olahraga, dan teknologi. Lalu juga ada halaman berita di mana jika kita sudah menekan atau memilih berita yang ingin dibaca, kita dapat langsung menuju halaman berita tersebut. Nah, ini adalah sistem atau yang masih dikembangkan, yaitu sekarang ada dashboard publisher di mana tampilannya akan seperti ini. Di halaman dashboard ini, publisher dapat menerima tren atau melihat tren bulan ini, kategorinya, beritanya, apa yang sedang hot dan apa yang sedang banyak dibaca oleh pembaca. Lalu di sini juga ada untuk menambahkan berita. Di sini tampilannya adalah seperti ini. Terdapat beberapa syarat untuk agar berita dapat lolos validasi AI dan dapat mengupload berita di halaman ini. Ini adalah tampilan nantinya jika berita sudah diupload dan sedang divalidasi oleh AI. Lalu ini adalah halaman statistik, di mana di halaman statistik ini nanti user publisher yang sudah mendaftar sebagai publisher dapat melihat statistik dari progres yang sudah dia lakukan di website ini, seperti berita yang sudah diupload, sudah tampil, dan berita yang masih belum diupload, seperti masih bisa diedit dan mungkin belum lolos validasi AI. Juga terdapat jumlah berita yang sudah diupload, jumlah berita yang lolos, rata-rata pembaca, rata-rata komentar, dan juga berita terbanyak. Ini maksudnya kategori yang sering ditulis oleh si publisher. Lalu di sini ada halaman list publisher. Ini adalah halaman yang bisa nanti dilihat oleh semua user, di mana jika seorang user ingin mencari seorang jurnalis, mereka dapat melihat di sini berdasarkan poinnya, tanggal bergabung dan berita terbanyaknya. Mereka publisher ini menggunakan berita apa, politik, lifestyle, olahraga, dan lain-lain. Dan jumlah berita yang sudah diupload ini menunjukkan pengalaman publisher dalam mengupload berita. Dan di sini juga nanti jika dipencet detail, mereka akan langsung dihubungkan dengan kontak si publisher itu sendiri. Dari hasil dan evaluasi di sini yang sudah direalisasikan atau diimplementasikan adalah tampilan dashboard publik, di mana dashboard ini digunakan untuk menampilkan berbagai berita berdasarkan dari kategori-kategori yang tadi. Data ini kita ambil dari News API secara real time dan ditampilkan dalam bentuk kartu berita yang responsif. Pengguna dapat mengakses berita tanpa perlu login. Tampilan disusun menggunakan jalur CSS agar tampil rapi. Lalu juga ada filter kategori dan fitur pencarian. Di sini user dapat memilih kategori yang ingin dicari dan juga dapat mencari berita yang ingin dibaca. Dan juga ada registrasi dan login publisher. Di sini publisher sudah bisa login dan registrasi sesuai dengan nanti yang mereka regis, dan nanti akan langsung muncul ke dalam langsung bisa muncul ke halaman profil publisher. Nah, yang sedang dalam tahap pengembangan berikutnya adalah form upload berita, di mana tadi setelah publisher login ke dalam akunnya, di sini dia masih dalam proses pengembangan, di mana nantinya publisher dapat mengupload beritanya. Dan juga ada integrasi validasi konten menggunakan AI, di mana nanti berita yang diupload oleh publisher nanti akan divalidasi menggunakan AI, dan juga sistem point publisher yang akan menghitung jumlah poin yang didapat dari publisher. Nah, berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik yang telah saya lakukan di PT Wenicode Garuda Teknologi selama periode 3 Maret hingga 3 Juni, saya dapat menyimpulkan bahwa proyek pengembangan sistem Newspair memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam membangun sebuah aplikasi website secara menyeluruh dan nyata. Saya berhasil mengembangkan sebuah portal berbasis web yang membangun berbagai teknologi modern seperti Next.js, Firebase, dan Authentication dengan API eksternal untuk mendukung fitur-fitur utama seperti penyajian berita, unggah berita publish oleh publisher internal, serta validasi konten otomatis menggunakan AI. Saya terlibat langsung tidak hanya untuk hanya pembangunan antar muka, namun tetapi juga dalam pengembangan logika bisnis, integrasi API, pengelolaan hak akses berdasarkan peran, hingga perancangan sistem poin dalam reputasi untuk publisher. Seluruh fitur yang saya kembangkan telah melalui proses pengujian fungsional dan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dari proyek ini nantinya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.